Bab 146. Mayan Zong bersama dua lainnya, menggiring kuda mereka dan mengikuti Dagu Cuiku kembali ke warung Shaobing yang pernah mereka datangi sebelumnya. Setelah membeli Shaobing, mereka pun pergi bersama ke penginapan Jun Zailai. Mayan Zong memesan 2 kamar tamu terlebih dahulu, lalu baru menurunkan barang-barang dari punggung kuda. Pelayan penginapan menggiring kuda mereka ke halaman belakang untuk diberikan air minum, diikat, dan diberi pakan. Dagu Cuiku membantu membawa barang-barang ke kamar. Setelah mereka beres dan beristirahat sejenak, ia pun kembali ke kamar mereka untuk memanggil Nyonya Wanyan. Begitu bertemu, wajah Nyonya Wanyan langsung berbinar penuh kegembiraan. Dengan gerakan pinggang lentur seperti ular air dan ayunan tangan yang anggun, ia berseru, "Aduh, keponakanku yang baik, akhirnya aku bisa bertemu kalian. Rasanya seperti bertemu keluarga sendiri. Hidup di luar sana sungguh penuh penderitaan." Meski wajahnya tampak penuh kegembiraan, namun kata-katanya penuh keluhan. Setelah sekian lama berpisah, tubuh Nyonya Wanyan tampak lebih kurus dan penampilannya semakin mempesona. Suaranya yang manja terdengar menggoda hingga bisa membuat tulang terasa lemas. Mayan Zong merasa seolah-olah wanita itu akan langsung menerjangnya, sehingga secara refleks ia mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Ula Zitao, namun tetap menjawab, "Nyonya Wanyan, apakah selama ini Anda baik-baik saja?" Ula Zitao menggeser posisinya, menempatkan dirinya sebagai pembatas antara Mayan Zong dan Nyonya Wanyan. Ia pun bertanya, "Selama ini bagaimana perjalanan Nyonya Wanyan?" Nyonya Wanyan melambaikan tangannya dan duduk di tepi ranjang, melirik Dagu Cuiku yang berdiri di ambang pintu, lalu berkata sambil mengedipkan mata, "Aduh, si bodoh ini tidak bilang apa-apa pada kalian. Lihat saja wajahnya, sudah bengkak seperti itu. Dia memang cerita padaku, kalau bukan karena bertemu kalian, mungkin bengkaknya sudah lebih parah. Atas nama si bodoh ini, aku ucapkan terima kasih. Beberapa waktu ini, hidupku sungguh tidak mudah." Dagu Cuiku tersenyum kikuk, menggaruk kepala, dan tetap berdiri bersandar di kusen pintu. Ula Zitao menuangkan beberapa cangkir teh dari teko di atas meja, lalu duduk bersama Mayan Zong untuk mendengarkan kisah Nyonya Wanyan sejak perpisahan mereka. Sejak kekacauan di luar kota Gunung Weikeki, Nyonya Wanyan dan Dagu Cuiku terpisah dari Alayan Zong dan yang lainnya. Keduanya mengikuti arus pengungsi tanpa tujuan, mengembara ke arah utara. Perjalanan mereka sangat berat dan penuh penderitaan. Masalah pertama adalah soal tenaga. Jika berjalan terlalu cepat, Nyonya Wanyan cepat lelah. Jika berjalan lambat, ia khawatir tertinggal dari rombongan dan malah terpisah sendirian. Ia juga takut dirampok atau diserang binatang buas. Agar tidak tertinggal, ia sering meminta Dagu Cuiku menggendongnya. Dagu Cuiku bertubuh kuat, jadi menggendongnya sambil berjalan tidak jadi soal. Namun, agar kuda bisa berlari, kuda harus diberi makan rumput. Karena kekurangan makanan, tenaga Dagu Cuiku pun ikut terkuras. Sepanjang perjalanan, mereka sudah memakan cukup banyak rumput liar dan kulit pohon, tetapi itu semua hampir tidak mengandung kalori. Dagu Cuiku seringkali merasa kelaparan hingga pusing dan pandangannya berkunang-kunang, melihat ada orang yang masih memiliki beras goreng dan daging kering. Nyonya Wanyan pun memakai uang perak untuk membelinya. Pada awalnya, ia masih bisa mendapatkan makanan dengan membayar, meskipun ia membawa cukup banyak uang. Pengeluarannya yang terus-menerus membuat persediaan uangnya menipis. Dalam hitungan hari, setengah dari uang yang dibawanya telah habis. Hingga akhirnya, berapapun uang yang ia miliki tidak lagi cukup untuk membeli makanan dan minuman. Yang paling menyiksa adalah rasa lapar yang tiada henti. Tubuhnya yang semakin langsing itu, justru terbentuk karena kelaparan yang dialaminya selama masa itu. Melihat banyak pengungsi yang jatuh sakit dan meninggal karena kelaparan di sepanjang jalan, Nyonya Wanyan kerap merasa takut dan was-was. Akhirnya, mereka mencapai sebuah desa kecil. Berkat lidah manis dan kecakapan berbicaranya, Nyonya Wanyan berhasil membeli cukup banyak beras dari beberapa penduduk desa dengan harga tinggi. Sejak itu, mereka pun memiliki sedikit persediaan makanan kering. Awalnya, rombongan pengungsi itu berencana menuju kota Raja Moksu. Namun karena tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu arah jalan, mereka pun terus bergerak ke utara tanpa tujuan yang jelas, hingga akhirnya tersesat ke dalam gurun pasir. Di gurun itu, mereka berjalan selama 2 hari 2 malam. Melihat satu persatu pengungsi yang jatuh dan tak pernah bangun lagi, rasa takut dan keputusasaan Nyonya Wanyan mencapai titik puncaknya. Untung saja Dagu Cuiku mampu menggendongnya keluar dari gurun itu. Namun, dari semua yang ikut dalam perjalanan itu,
hampir 9 dari 10 orang tak berhasil bertahan, mereka kembali menempuh perjalanan berat selama 2 hari, barulah tiba di kota ini. Awalnya, mereka mengira telah sampai di kota Raja Moksu, padahal kenyataannya mereka telah jauh tersesat dan kini berada di kota burung Qiaoluxin. Masih ada sedikit uang tersisa di kantongnya, maka Nyonya Wanyan memutuskan untuk mencari penginapan dan tinggal di sana. Para pengungsi lain yang tidak memiliki uang hanya bisa menggelandang di jalan dan mengemis. Saat pertama kali tiba di kota ini, ia masih sering melihat para pengungsi berlalu lalang di jalan. Namun akhir-akhir ini, tak satu pun dari wajah-wajah yang dikenalnya itu tampak lagi. Mungkin mereka telah pergi meninggalkan kota ini, tinggal di penginapan memerlukan uang, makan juga membutuhkan biaya, dan uang yang mereka miliki semakin menipis. Bertahan hidup benar-benar menjadi persoalan besar yang harus segera dihadapi. Dagu Cuiku pun tak punya pilihan selain mencari pekerjaan demi mengisi perut, untunglah tubuhnya kuat. Setiap hari, ia membantu orang memuat dan menurunkan barang dari gerobak, dan mendapatkan beberapa keping uang tembaga. Setelah dipotong biaya penginapan dan makan, masih ada sedikit sisa. Hal ini perlahan membuat Nyonya Wanyan merasa lebih tenang. Setelah selesai menceritakan semua penderitaan dan kesulitannya, Nyonya Wanyan menyeka air mata dari sudut matanya. Dalam ingatan Alayan Zong, saat suami Nyonya Wanyan yang memiliki toko peti mati itu meninggal, ia bahkan tidak terlihat terlalu bersedih. Namun meski demikian, Alayan Zong tetap menghiburnya dengan beberapa kata lembut. Ketika ditanya balik oleh Nyonya Wanyan, Alayan Zong menjawab singkat mengenai pengalaman mereka bertiga. Ia hanya mengatakan bahwa mereka sempat pergi ke kediaman Meide dan ke kota raja, lalu dengan susah payah sampai di kota Qiaoluxin. Namun, ia sama sekali tidak menceritakan rincian perjalanan mereka. Sebenarnya, Nyonya Wanyan tidak terlalu peduli pada semua rincian cerita mereka. Yang penting baginya adalah Alayan Zong dan yang lainnya akhirnya tiba juga. Akhirnya ia bertemu lagi dengan orang yang dikenalnya, bahkan yang ia anggap seperti keluarga. Dunia ini, bagi dirinya, terasa menjadi lebih cerah kembali. Saat itu juga, pelayan penginapan kembali ke kamar. Melihat Nyonya Wanyan, mereka pun saling menyapa dengan ramah. Mungkin karena Nyonya Wanyan terlalu banyak bicara, ia pun mulai merasa haus. Lalu ia mengangkat cangkir teh di meja dan meneguknya hingga habis. Begitu ia meletakkan cangkir itu, Ula Zitao segera menuangkan teh lagi untuknya. Nyonya Wanyan pun berkata dengan senyum manis, teh yang dituangkan Zitao ini manisnya seperti madu. Ah, hari ini memang hari yang baik. Dagu Cuiku yang masih terlihat polos berkata dengan wajah datar, hari ini aku dipukuli, masih bisa dibilang hari baik. Nyonya Wanyan meliriknya sambil tersenyum menggoda, justru karena kamu dipukuli, makanya hari ini adalah hari yang baik. Kalau tidak ada yang memukulmu, bagaimana keponakanku Yanzong bisa menolongmu? Kalau dia tidak menolongmu, bagaimana mungkin kita bisa bertemu kembali? Ini yang dinamakan jodoh, meski terpisah 1000 i, tetap akan dipertemukan kembali. Ini pantas dirayakan. Mendengar itu, Dagu Cuiku pun tertawa polos dan berkata, benar juga. Alayan Zong ikut tertawa, Nyonya Wanyan memang pandai bercanda. Tapi memang benar juga, bisa bertemu tetangga lama seperti ini memang sebuah keberuntungan. Kalau begitu kalian tunggu saja. Malam ini, aku akan menjamu kalian, kata Nyonya Wanyan dengan mantap. Pertama, untuk menyambut kedatangan kalian. Kedua, sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong. Dan ketiga, agar si Paman Dagu Cuiku bisa sedikit tenang. Sebagai bibi, aku harus menyatakan rasa terima kasihku. Ula Zitao buru-buru menjawab, Nyonya Wanyan, tidak perlu repot-repot. Menolong paman itu sudah sepantasnya. Namun saat itu juga, Nyonya Wanyan berdiri dan menarik tangan Dagu Cuiku sambil berkata, ayo, ikut aku membeli sesuatu. Lalu ia menoleh dan berseru pada Ula Zitao, ini bukan soal repot atau tidak, ini adalah niat tulus dari bibi. Kalian istirahatlah sebentar, kami akan segera kembali. Setelah berkata demikian, ia dan Dagu Cuiku pun menghilang di ujung lorong penginapan. Pelayan penginapan duduk di kursi rotan, mengambil secangkir teh dingin dan meminumnya hingga habis. Setelah meletakkan cangkir, ia berkata, Nyonya Wanyan ini orangnya memang ramah, hangat, dan suka memberi. Tapi entah kenapa, aku merasa dia terlalu berlebihan. Waktu di rumah makan desa nelayan dulu, aku sudah merasa ada yang tidak wajar dengannya. Begitu ia mengangkat kepala dan melihat Ula Zitao serta Alayan Zong menatapnya dengan tatapan heran, pelayan itu buru-buru menutup mulut dan menambahkan, tapi aku tidak melihat apa-apa kok.
Mayan Zong menanggapi dengan serius, itu urusan pribadi orang lain. Lebih baik jangan terlalu banyak bicara atau ikut campur. Bab 147. Setelah Alayan Zong dan kedua rekannya menempati kamar masing-masing, mereka mengambil barang-barang yang diperlukan dan membersihkan diri. Tak lama kemudian, Nyonya Wanyan dan Dagu Cuiku pun kembali dari luar. Keponakanku, arak sudah dibeli. Belum tampak batang hidungnya, suaranya yang manja sudah menggema lebih dulu. Nyonya Wanyan masuk dengan lenggak-lenggok seperti ular air dan meletakkan sebuah kendi arak tua di atas meja. Dagu Cuiku yang menyusul di belakangnya turut meletakkan sebungkus daging sapi. Ada daging sapi juga. Tentu saja Alayan Zong dan yang lainnya segera menyambut dengan sopan, lalu mengambil cawan dan piring, menuang arak, serta langsung menyantap daging, karena sebenarnya mereka sudah sangat lapar. Melihat Ania Xiaoer yang makan dengan rakus, Ula Zitao tersenyum dan mengingatkannya, "Kakak Xiaoer, daging sapi masih banyak." Ania Xiaoer mengangguk sambil mulutnya penuh kunyahan, aku tahu, namun tangannya tetap saja bergerak mengambil lagi." Nyonya Wanyan tertawa, "Sepertinya kakak Xiaoer memang kelaparan sungguhan." Alayan Zong khawatir cara makan seperti itu tak akan cukup hanya untuk satu orang, lalu tiba-tiba teringat akan Saobing yang mereka beli sebelumnya. Ia pun berbalik, mengambil bungkusan kertas di samping, lalu meletakkannya di depan Ania Xiaoer. "Kakak Xiaoer, makan Saobing dengan daging sapi, rasanya luar biasa." "Aku juga ada," tambah Dagu Cuiku sambil mengeluarkan Xiaobing yang disimpannya di dalam baju. Barulah Ania Xiaoer memperlambat makannya, mulai mengunyah dengan tenang, dan tak lagi menyendiri menikmati daging, melainkan mulai makan dan minum bersama yang lain. Suasana di meja makan pun menjadi hangat dan menyenangkan. Di tengah perjamuan itu, Mayan Zong menyampaikan niatnya, ingin mencari toko obat agar bisa memberikan pengobatan gratis untuk rakyat. Itu memang selalu menjadi pertimbangannya pertama kali tiap kali tiba di suatu tempat. Mendengar niat tersebut, Nyonya Wanyan dan Dagu Cuiku tentu merasa senang dan mendukung. Langit kian gelap, dan setelah lampu dinyalakan, mereka pun melanjutkan minum dengan gembira. Setelah 3 putaran arak dan lauk, walau hanya satu jenis daging sapi, serta makanan pokok berupa saobing, mereka tetap minum dengan penuh semangat. Setelah membicarakan beberapa hal serius, perbincangan pun melebar ke berbagai topik, candaan, dan celotehan dari segala penjuru. Menjelang bubarnya perjamuan, Nyonya Wanyan yang sudah sangat mabuk, dipapa oleh Dagu Cuiku kembali ke kamarnya. Ania Xiaoer kekenyangan hingga bersendawa terus-menerus. Ula Zitao pun pipinya memerah, matanya sayu. Mayan Zong menuntunnya kembali ke kamar, dan saat itu ia merasakan tubuhnya begitu lemah lembut, seolah tak bertulang. Belum pernah ia merasa bahwa gadis itu selembut malam ini. Saat ia membaringkan Ula Zitao di atas ranjang dan menyelimuti tubuhnya, baru saja hendak beranjak pergi, tiba-tiba ia dipeluk dari belakang oleh Ula Zitao. Pelukannya erat, tak ingin dilepaskan. Dengan mata tertutup, ia berbisik lirih, "Kamu mau pergi cari Nyonya Wanyan, ya?" Daya pikatnya itu, benar-benar menggoda hati dan merenggut jiwa. Kalian para lelaki, mana ada yang bisa kebal darinya? Kamu lihat si Dagu Cuiku itu, tubuhnya kuat seperti kerbau, tapi di depan dia, Nyonya Wanyan, tetap saja menunduk patuh. Kamu lihat juga si kakak Xiaoer itu, demi menutupi kegugupannya, dia makan terburu-buru, sama sekali tidak peduli dengan penampilan dirinya. Lalu kamu, ingin tampil seolah-olah anggun dan bermartabat, padahal perutmu jelas sudah keroncongan, tapi tetap duduk seperti orang suci. Hanya aku saja yang makan dan minum seperti biasa, sama sekali tidak tergoda oleh pesonanya, karena aku perempuan." Mendengar Ula Zitao terus menggumam seperti itu, Alayan Zong pun perlahan-lahan melepas kedua tangan yang melingkar di lehernya, menyelipkannya ke dalam selimut, lalu menepuk pelan pundaknya sambil berkata, "Kamu sudah lelah, dan juga sudah banyak minum. Istirahatlah lebih awal." Namun Ula Zitao tampaknya tidak mendengar ucapannya. Mata tetap terpejam, mulutnya masih terus menggumam. Mayan Zong pun pelan-pelan menyelinap keluar kamar dan menutup pintu, kembali ke kamarnya sendiri yang berada di sebelah. Ia melihat An Lak Xiaoer sudah tidur pulas di atas ranjang dengan posisi terlentang sembarangan. Alayan Zong melepas sepatunya, membetulkan posisi tubuhnya, lalu menyelimuti tubuhnya. Setelah itu ia sendiri menuang segelas teh dingin dan langsung meminumnya. Sejujurnya, dari satu kendi arak tua yang diminum bersama, ia juga menenggak cukup banyak. Selain kepala sedikit pusing dan mulut kering, ia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Setelah membereskan sisa makanan dan peralatan di atas meja, ia duduk di atas ranjang.
Namun belum lama duduk, ia kembali berdiri untuk menuang teh lagi, dan baru sadar bahwa teko sudah kosong. Ia pun membawa teko itu dan keluar kamar, menuju lobi untuk mengisi air. Kamar mereka berada di lantai 2. Ia turun ke lantai 1 dan menyerahkan teko kepada pelayan yang berjaga di lobi. Saat itu, angin malam bertiup masuk melalui pintu, membuatnya merasa segar dan sadar sepenuhnya dari mabuk. Ia memberi isyarat pada pelayan, "Aku keluar sebentar untuk menghirup udara, akan segera kembali." Bulan belum sepenuhnya naik, dan langit bertabur bintang yang tampak amat terang. Di halaman penginapan, meskipun hanya diterangi beberapa lentera, cukup terang untuk melihat kalau ada orang yang lalu lalang. Tiupan angin malam membuat mabuknya benar-benar sirna. Tiba-tiba ia teringat pada kuda-kuda mereka, ingin memeriksa apakah telah diberi makan rumput dan terikat dengan baik. Saat ia tiba di halaman belakang dan menatap ke arah tempat kuda-kuda diikat, ia terkejut mendapati bahwa kuda merah berjanggut, kuda biru besar, dan kuda putih semuanya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah beberapa kuda lain dengan warna berbeda, dan tak satu pun kuda milik mereka. Mayan Zong merasa ada yang tidak beres. Sejak tadi sore ketika Ania Xiaoer menyerahkan kuda itu kepada pelayan untuk diikat dan diberi makan di sini, tidak satu pun dari mereka bertiga keluar lagi dari kamar. Mereka langsung naik ke atas, masuk kamar, dan Dagu Cuiku pun sibuk membantu mengangkat barang. Setelah itu, ia memanggil Nyonya Wanyan untuk menemui mereka. Bahkan Nyonya Wanyan sendiri tidak tahu kuda mana yang mereka tunggangi. Kemudian mereka pergi membeli arak dan daging, pergi dan kembali dengan cepat, seolah tidak sempat berurusan dengan kuda, harus segera tanya ke pihak penginapan apa yang sebenarnya terjadi. Mayan Zong pun bergegas kembali ke meja resepsionis dan bertanya pada pelayan yang berjaga, "Kuda kami di mana?" Pelayan penginapan itu telah menyiapkan teko berisi air panas dan meletakkannya di atas meja resepsionis. Tinggal menunggu Alayan Zong untuk mengambilnya. Namun begitu melihat Alayan Zong masuk tergesa-gesa dan langsung bertanya, ia pun mengangkat kepala dan menjawab, "Bukankah kuda kalian diikat di belakang dan sedang diberi makan rumput?" "Benar, tapi sekarang sudah tidak ada," jawab Alayan Zong. Pelayan itu pun tampak mulai panik. Ia segera berlari dari balik meja, bergegas ke halaman belakang, memeriksa dengan cepat dan kembali dengan wajah cemas sambil berkata kepada Alayan Zong yang mengekor di belakangnya, "Aneh juga ya, kenapa 3 ekor kuda itu hilang?" Lalu ia balik bertanya, "Kalian benar-benar tidak ada yang menunggang keluar tadi?" Melihat pelayan itu seolah mencurigai mereka sendiri yang membawa keluar kudanya, Alayan Zong pun membalas dengan tajam, "Kamu lihat sendiri ada yang turun tangga. Kamu lihat ada yang menunggang keluar." Pelayan itu tampak tak tahu harus berkata apa. Wajahnya polos dan sedikit bingung. "Saya kan bisa saja sedang mencatat, atau mungkin sempat tertidur, tamu yang lalu lalang di depan pintu, saya memang tidak bisa ingat semuanya." Alayan Zong merasa tak ada gunanya memperdebatkan itu, lalu bertanya, "Kalau kejadian seperti ini terjadi, biasanya kalian di penginapan akan menanganinya bagaimana?" Dilaporkan ke pemilik penginapan," jawabnya gugup. Lalu tanya ke tamu lain apakah ada yang tahu kemam kudanya pergi, dan juga mencari ke sekeliling. Alayan Zong mengerutkan kening, matanya menatap tajam, "Kalau begitu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat laporkan pada pemilik penginapan." "Berdiri bengong untuk apa?" Pelayan itu pun langsung kabur dengan tergesa-gesa memanggil si pemilik penginapan. Tak lama kemudian, pemilik penginapan keluar terburu-buru. Usianya sekitar 50 tahun, dan ia berpapasan langsung dengan Alayan Zong di pintu halaman belakang. Dengan nada penuh permintaan maaf, ia berkata, "Tamu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Pelayan kami kurang waspada, sampai kuda kalian bisa hilang." Alayan Zong pun langsung bertanya, "Kalau kuda kami hilang, apa yang akan kamu lakukan?" "Ganti rugi, kami pasti akan mengganti kerugian tamu sekalian," jawabnya mantap. "Selain itu, kami juga akan membantu mencari kuda-kuda itu. Kalau tidak juga ketemu, kami bisa melapor ke pihak berwenang, minta bantuan resmi untuk menyelidikinya. Karena ini bukan 1, melainkan 3 ekor kuda." Melihat sikap si pemilik cukup kooperatif dan tidak menyalahkan, Alayan Zong pun tak ingin membuat keadaan taribah runyam. Ia berkata, "Baiklah, kalau begitu silakan kamu atur pencarian kudanya. Aku sendiri akan mencoba mencari tahu, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi." Bab 148. Pemilik penginapan langsung pergi menanyai para pelayan,
lalu mengetuk kamar tamu satu persatu untuk menanyakan apakah ada yang pernah melihat 3 ekor kuda milik Alayan Zong dan kawan-kawan. Karena penginapan itu demi menarik tamu memang selalu membiarkan pintu gerbangnya terbuka, maka pemilik juga memerintahkan para pelayan untuk keluar dan menyusuri jalanan, mencoba mencari jejak atau kabar tentang keberadaan kuda-kuda tersebut. Sementara itu, Alayan Zong duduk di tangga depan penginapan, berusaha menyegarkan pikirannya. Ia yakin, 3 kuda itu tidak mungkin bisa pergi begitu saja. Ketika terakhir kali dilihat, tali kekang mereka dalam keadaan terikat. Kalaupun salah satu terlepas, tidak mungkin ketiganya sekaligus bisa lepas secara bersamaan. Lebih mencurigakan lagi, kenapa hanya kuda mereka yang hilang. Sementara beberapa ekor kuda lainnya yang juga ditambatkan di sana tidak mengalami apa-apa, ini jelas ulah pencuri. Tapi siapa pencurinya? Jika ini adalah aksi pencurian, maka pelakunya jelas menyasar mereka bertiga, lebih tepatnya, menyasar dirinya sendiri, Ma Yanzong. Ia baru tiba di kota ini, dan andai bukan karena bertemu Dagu Cuiku dan Nyonya Wanyan, ia sama sekali tidak mengenal siapapun di sini, tidak punya relasi, dan tidak mungkin pula punya musuh lama, berarti ini persoalan baru, musuh baru. Siapa yang baru saja ia buat kesal? Jawabannya cuma satu, gerombolan preman yang mencari Gara tadi siang. Semakin ia memikirkan, semakin yakin bahwa pencurian ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia ingin mendengar dulu laporan dari pemilik penginapan, baru mengambil tindakan. Bulan perlahan mulai naik, dan cahaya di langit pun semakin terang. Sekitar setengah jam kemudian, pemilik penginapan bersama beberapa pelayan kembali ke penginapan, satu persatu masuk dengan wajah lesu. Kini Alayan Zong sudah duduk di kursi rotan di depan meja resepsionis. Telah menenggak 4 atau 5 cangkir teh, tenggorokannya tidak kering lagi. Begitu pemilik masuk dan melihat Alayan Zong menunggu, ia segera maju dengan wajah penuh penyesalan. Tamu sekalian, benar-benar mohon maaf. Kami tidak berhasil menemukan kuda-kuda Anda. Begini saja, silakan Anda tentukan harga, pihak penginapan akan bertanggung jawab. Melihat sikap pemilik yang tulus dan sangat bertanggung jawab, Ma Yanzong menilai bahwa ia bukan orang licik atau penipu. Wajah dan tutur katanya menunjukkan ia orang jujur, dan kehilangan itu sendiri tentu bukan keinginannya. Maka Alayan Zong pun mendorong secangkir teh hangat ke hadapannya dan berkata, masalah ganti rugi bisa dibicarakan nanti. Sekarang, saya ingin tahu beberapa hal dulu. Mungkin ini ada kaitannya dengan hilangnya kuda kami. Pemilik itu, mendengar kata-kata tersebut, langsung duduk agak mendekat, penasaran apa yang akan ditanyakan. Ia pun berkata dengan cepat, silakan, Tuan. Tanyakan saja, apapun yang saya tahu, pasti saya jawab. Alayan Zong melirik ke arah beberapa pelayan yang masih berdiri di belakang pemilik, lalu berkata, biarkan mereka semua istirahat dulu. Kita bicara berdua saja. Pemilik pun memberi isyarat dengan tangan. Para pelayan segera bubar ke kamar masing-masing. Hanya pelayan jaga malam, si pelayan muda tadi, yang tetap duduk di balik meja resepsionis, terlihat masih memasang telinga, ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Ma Yanzong bertanya, di kota ini, apakah ada sekelompok anak muda, kira-kira usia 16-19 tahun, yang tampaknya pernah belajar bela diri? Mereka cekatan dan tangkas. Apakah benar ada kelompok seperti itu? Pemilik penginapan langsung mengangguk tanpa ragu, memang ada. Mereka sering berkeliaran di jalan dan suka menindas orang. Tapi tidak ada yang berani menindak mereka. Soalnya mereka tidak pernah ganggu penduduk setempat, hanya menyasar orang luar, jadi warga lokal memilih untuk tidak ikut campur. Alayan Zong mengangguk pelan. Kalau begitu, memang mereka, wajah pemilik penginapan tampak agak tegang. Kenapa? Tuan sempat berurusan dengan mereka. Ya, kami bertemu mereka. Bahkan sempat baku hantam. Aku mengalahkan mereka. Mengalahkan mereka. Pemilik penginapan terbelalak. Mereka itu seperti penguasa jalanan di kota ini. Jumlahnya belasan. Kamu sendiri, atau bertiga. Wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan bahwa Alayan Zong bisa mengalahkan gerombolan itu. Alayan Zong mengibaskan tangannya. Itu tak penting. Yang ingin kutanyakan, apakah mereka pernah mencuri? Atau punya sifat pendendam? Pemilik penginapan mengerjap, menarik napas, lalu berkata, soal itu aku tidak tahu pasti. Yang jelas, aku sering dengar mereka menindas orang, tapi belum pernah dengar ada yang bisa membalas, apalagi memukul balik mereka. Jadi, apakah mereka pendendam atau suka mencuri? Aku benar-benar tidak tahu.
Alayan Zong mengangkat cangkir teh dan menyesap sedikit, tak berkata apa-apa, tampak merenung. Pemilik penginapan melanjutkan, "Tuan, apakah kamu curiga mereka yang mencuri kuda?" Mayan Zong mengangguk pelan. Saat itu tanpa sengaja ia melihat si pelayan muda melirik ke arah mereka, dan ketika ia menatap balik, pelayan itu buru-buru menunduk dan berpura-pura membaca buku catatan. Pemilik penginapan menarik napas panjang dan berkata, "Aduh, kalau benar mereka yang ambil, urusannya jadi repot. Mereka itu bukan orang yang gampang dihadapi." Mayan Zong langsung bertanya, "Apa maksudmu, tidak gampang dihadapi?" Pemilik itu mengambil cangkir tehnya dan meneguk seteguk sebelum menjelaskan, "Begini. Kota ini dari dulu memang punya tradisi mencintai seni bela diri. Anak dari berbagai keluarga diajarkan silat sejak kecil. Terutama anak-anak dari keluarga pejabat atau orang kaya, biasanya bahkan menyewa guru terkenal untuk melatih mereka. Anak-anak yang kamu temui itu kebanyakan berasal dari keluarga terpandang di kota ini. Orang tua mereka adalah tokoh berpengaruh. Dan, siapa sih orang tua yang tak akan membela anaknya sendiri? Kalau memang mereka yang mencuri kudamu dan ada bukti kuat, maka masih bisa dibicarakan. Tapi kalau tak ada bukti dan ternyata tuduhanmu salah, bisa-bisa kamu yang kena masalah. Tuan, menurutku, kalau belum punya bukti yang jelas, sebaiknya jangan langsung mendatangi mereka." Alayan Zong mendengar semua itu dengan saksama dan merasa bahwa analisis pemilik penginapan memang masuk akal. Ia pun mengangguk sekali lagi, menandakan bahwa ia akan berhati-hati. Ia akan sedang berbicara kepada pemilik penginapan, namun juga seperti sedang berbicara kepada dirinya sendiri, mencari bukti, tidak lain adalah saksi dan barang bukti. Saksi berarti harus ada yang melihat mereka menggiring kuda. Sedangkan barang bukti, tentu saja adalah kuda itu sendiri. Pemilik penginapan mengangguk cepat, benar sekali. Tanpa bukti, kita tidak boleh memprovokasi mereka. Meski Tuan tidak takut, Tuan bisa saja pergi begitu saja, tapi toko ini tidak bisa ikut pergi. Kalau mereka suatu hari datang ke sini mencari masalah, aku tak bisa lagi berdagang dengan tenang." Betul. Alayan Zong merasa bahwa kekhawatiran pemilik penginapan memang sangat masuk akal. Ia pun tak berniat membuat masalah tanpa dasar yang kuat. Bukan karena takut, tetapi karena tak ingin merepotkan orang lain, ia melanjutkan analisisnya. Kalau memang mereka yang mencuri kuda, meskipun mereka bisa meloncat tembok atau melompat dari atap, kudanya tidak bisa. Pada akhirnya, kuda itu tetap harus dibawa melewati jalan depan. Tapi pelayan jaga bilang tidak melihat siapapun membawa kuda. Sambil berbicara, Alayan Zong menoleh ke arah pelayan jaga malam. Pelayan itu langsung menggeleng keras, Aku benar-benar tidak lihat." Pemilik penginapan juga menoleh dan bertanya, "Coba kamu ingat-ingat lagi, ada bayangan atau apa?" "Kamu lihat tidak?" Pelayan itu menggeleng kuat-kuat seperti mainan kayu, "Tidak ada, aku tidak ingat apa-apa." Alayan Zong kembali menatap pemilik penginapan dan bertanya, "Benar ya, penginapan ini punya pintu belakang?" "Sepertinya aku tidak melihatnya tadi." Pemilik penginapan buru-buru menjawab, ada pintu kecil di belakang kandang kuda, hanya saja cukup tersembunyi. Dari tengah halaman memang tidak kelihatan. Pintu itu terkunci, bukan? Terkunci, betul. Terkunci dari dalam atau dari luar? Dari dalam, jawab pemilik tanpa ragu. Mayan Zong langsung berdiri. "Ayo, kita lihat." Pemilik penginapan pun ikut berdiri. "Derajat baik, saya antar." Namun baru saja berbalik, tiba-tiba terdengar suara berdebum. Pelayan muda tadi entah bagaimana menjatuhkan bangkunya dan terpeleset jatuh ke lantai. Ia buru-buru berdiri dan kembali duduk. Mendengar suara gaduh itu, pemilik penginapan menoleh dan menegur, duduk pun tak bisa tenang. Merusak citra penginapan. Kalau tak bisa duduk, berdiri saja. Pelayan itu langsung duduk tegak dengan posisi kaku seperti patung. Tingkah laku si pelayan itu tidak luput dari perhatian Mayan Zong. Namun ia memilih diam untuk sementara waktu. Kemudian pemilik penginapan memandu Alayan Zong ke halaman belakang. Di belakang kandang kuda, memang ada sebuah pintu kecil yang letaknya cukup tersembunyi. Tidak bisa terlihat dari halaman utama. Di pintu tersebut tergantung sebuah gembok besi. Alayan Zong nariknya dan merasakan gembok itu masih sangat kokoh. Ia lalu bertanya, "Kunci gembok ini siapa saja yang punya?" "Ada satu di meja resepsionis, satu padaku, dan satu lagi di kamarku sebagai cadangan." "Pintu ini sudah berapa lama tidak dibuka?" "Sudah lama sekali tidak dibuka."
Terakhir dibuka mungkin setengah tahun yang lalu. Kalau begitu, ambilkan lentera atau lilin. Pemilik penginapan tampak terkejut. Maksud Tuan, kita periksa apakah gembok ini pernah digerakkan atau tidak. Bab 149. Setelah pemilik penginapan kembali membawa lilin, Alayan Zong pun memeriksa gembok itu dengan saksama dalam cahaya remang-remang. Ia mengamati lubang kunci dan gantungan gembok dengan teliti. Terlihat jelas, di sekitar lubang kunci terdapat bekas goresan di sela-sela karat, dan pada gantungan gembok terdapat bekas-bekas sentuhan tangan. Itu sudah cukup membuktikan bahwa gembok ini pernah dibuka, dan belum lama ini, pemilik penginapan terbelalak kaget saat melihatnya. Jangan pencuri kuda memang keluar lewat pintu ini. Alayan Zong menatap tajam pemilik penginapan. Tuan pemilik, kamu memegang kunci pintu ini. Itu menjadikanmu pihak yang patut dicurigai. Jangan maling, teriak maling. Pemilik penginapan terlihat panik. Ia buru membela diri. Tuan, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kalau aku yang mencuri, buat apa aku repot-repot ikut mencarinya? Dan bahkan siap mengganti rugi. Apa gunanya semua itu? Lagi pula, pemegang kunci bukan cuma aku seorang. Tuan, maksudmu mencurigai pelayan jaga malam. Alayan Zong melihat bahwa si pemilik menangkap maksudnya dengan cepat. Ia pun mengangguk mantap. Kalau memang bukan kamu, dan kunci cadangan di kamarmu tidak hilang, maka tersisa satu orang, pelayan jaga malam. Pemilik penginapan tampak ragu, hampir tidak percaya. Tapi, anak itu biasanya sangat jujur. Ia rajin, telaten, tidak pernah berbuat curang, sejak kerja di sini, tidak pernah. Sekalipun mencuri, bagaimana mungkin ia mencuri kuda, dan 3 ekor sekaligus? Alayan Zong bertanya lebih jauh, kamu tahu latar belakangnya dengan jelas. Pemilik penginapan menjawab dengan yakin, tentu aku tahu. Semua pelayan di sini telah kutanya asal-usulnya secara mendetail. Anak itu bernama Deng La Jiming, berusia 20 tahun. Ia berasal dari kota Laut Timur Alesia. Musim panas tahun lalu, ia terlantar dan mengemis di jalanan kota ini. Karena kasihan, aku menerimanya bekerja di penginapan ini sebagai pelayan. Di kota ini, ia tidak punya kerabat maupun kenalan. Kalaupun benar ia mencuri, kemana ia akan menyembunyikan kuda itu? Alayan Zong termenung sejenak, lalu berkata, pemilik, tolong periksa dulu apakah kunci cadangan yang di kamarmu masih ada. Kalau memang masih ada, mari kita tanya pelayan jaga malam itu bersama-sama. Baiklah, kamu tunggulah di depan meja resepsionis. Pemilik penginapan pun pergi ke kamarnya untuk memeriksa, sementara Mayan Zong kembali ke meja depan seorang diri. Begitu melihat Alayan Zong datang, si pelayan muda, Deng La Jiming, tetap duduk di bangku, namun tubuhnya tampak tegang dan kaku, gerak-geriknya sangat canggung. Alayan Zong duduk di kursi rotan, menatap pemuda itu tanpa berkata sepatah kata pun, namun justru karena itu, Deng La Jiming makin gelisah. Ia melirik Mayan Zong, lalu bertanya gugup, kamu terus melihatku seperti itu, ada apa? Rasanya membuat orang tak tenang. Dengan wajah serius, Mayan Zong menjawab, aku sedang berpikir di mana kamu sembunyikan 3 ekor kudaku. Aku mana tahu soal itu. Deng La Jiming terlihat semakin panik. Tak lama kemudian, pemilik penginapan kembali ke meja depan. Ia mengangguk ke arah Alayan Zong dan berkata pelan, masih ada, kunci di kamarku tidak hilang. Seketika, keduanya serentak menoleh ke arah Deng La Jiming. Belum sempat mereka bertanya, Deng La Jiming sudah cemas lebih dulu, melontarkan tanya dengan suara tergopoh-gopoh, pemilik, kalian ini maksudnya apa sebenarnya? Pemilik penginapan menatap tajam ke mata Deng La Jiming dan berkata, gembok di pintu belakang sudah ada yang membukanya. Aku punya 1 kunci, dan aku tahu aku tidak pernah menggunakannya. 1 kunci lagi ada di kamarku, barusan ku periksa, masih tersimpan baik. 1 kunci lainnya ada di meja ini, dan kamu tahu itu. Hari ini kamu yang berjaga. Sekarang katakan, siapa yang membuka gembok itu? Deng La Jiming tidak berani menatap mata si pemilik. Ia hanya menunduk, matanya gelisah tak menentu, wajahnya pucat lalu memerah. Katanya pun terdengar lemah dan tak percaya diri. Itu, mungkin saja ada yang diam mengambil kuncinya dari sini. Pemilik penginapan bertanya lagi, kuncinya masih ada. Deng La Jiming mengambil gantungan kunci dari laci dan meletakkannya di atas meja dengan suara, kletak, masih ada. Kamu yang bertugas di meja ini. Siapapun yang hendak memakai kunci,
pasti akan bicara padamu. Sekarang katakan, siapa yang memakainya hari ini? Tangan Deng La Jiming tampak gugup, menggosok permukaan meja tanpa sadar, kepalanya tetap tertunduk. Tidak, tidak ada yang minta kunci padaku. Tapi, mungkin waktu aku ke belakang buang air atau makan sebentar, saat aku tak di meja, mungkin saat itulah ada yang menggunakannya. Alayan Zong menilai bahwa kemungkinan itu memang bisa saja terjadi, maka ia bertanya, kapan saja kamu meninggalkan meja? Berapa kali? Untuk keperluan apa saja? Deng La Jiming menjawab dengan suara rendah, pagi waktu mulai kerja, setelah itu. Tak perlu dari pagi, potong Alayan Zong, cukup dari saat kami datang ke penginapan tadi. Benar, sambung si pemilik, itu hanya berselang 2 atau 3 jam. Kamu pasti ingat, bukan? Deng La Jiming mengedipkan mata, tampak sedang mengingat-ingat, lalu berkata, setelah tuan ini datang, aku mencatat data kamar untuk kalian. Lalu aku dan tamu lain menggiring kuda ke halaman belakang untuk diberi makan. Setelah itu bagaimana? Desak Alayan Zong. Setelah itu, aku berdiri di pintu depan, melihat-lihat kalau masih ada tamu lain yang akan menginap. Apakah ada tamu baru yang datang? Tanya Alayan Zong lagi. Deng La Jiming menggeleng, tidak ada. Pemilik penginapan bertanya, lalu kamu melihat siapa? Di jalan ada beberapa orang berlalu lalang meskipun tidak ramai. Tapi itu termasuk yang kamu maksud. Apakah ada yang menyapamu? Tanya Mayan Zong. Oh, ya, aku ingat. Saat aku berdiri di depan pintu, pasangan suami istri yang tinggal di penginapan, yang pria besar yang membantu tuan mengangkat barang, mereka keluar katanya mau beli arak. Alayan Zong mengangguk. Ia tahu yang dimaksud memang Dagu Cuiku dan Nyonya Wanyan, dan dari keterangan itu ia merasa Deng La Jiming berkata jujur. Kapan kamu kembali ke meja depan? Tanya pemilik penginapan. Saat pasangan itu kembali dari membeli arak, aku sudah duduk di depan meja. Wanita genit itu bahkan sempat berbicara padaku. Dia berkata, kakak pelayan, araknya sudah ada, ayo minum bersama kami. Tapi aku jawab, hari ini aku bertugas, tak boleh minum. Deng La Jiming sambil berbicara melirik Alayan Zong dan pemilik penginapan, seolah berharap keterangan itu meyakinkan. Alayan Zong mengangguk. Keterangan itu dapat diverifikasi kepada Nyonya Wanyan, sehingga tampak cukup kredibel. Kemudian, kamu sempat keluar lagi. Tanya pemilik penginapan. Kemudian, aku pergi makan malam. Setelah makan, aku ke halaman belakang memberi makan kuda. Kuda masih ada saat itu. Tanya Alayan Zong cepat. Masih. Waktu itu langit sudah gelap, kudanya masih ada. Lalu setelah itu kamu meninggalkan meja lagi. Lanjut pemilik penginapan, mata Deng La Jiming tampak sedikit panik. Ia menggeleng, tidak, benar-benar tidak keluar lagi. Pemilik penginapan kembali memastikan. Oh, ya, aku baru ingat, aku sempat ke toilet sebentar. Deng La Jiming buru-buru menambahkan. Coba ingat lagi baik-baik. Setelah itu benar-benar tidak kemana-mana. Tanya pemilik lagi, karena merasa jawabannya ragu-ragu, Deng La Jiming menggeleng keras-keras, tidak. Aku tetap di meja sampai tuan ini datang membawa teko air. Setelah itu kami pergi melihat ke kandang, dan kuda-kuda itu sudah tidak ada. Ia menatap Alayan Zong dan pemilik penginapan dengan mata penuh kecemasan, takut jika katanya tidak dipercaya, melihat tidak ada lagi yang perlu ditanya saat itu. Pemilik penginapan memutuskan untuk membiarkan Deng La Jiming tetap di meja depan melanjutkan tugas jaga malamnya. Kemudian dia mengajak Alayan Zong masuk ke kamar pribadinya di lantai 1, begitu keduanya duduk. Pemilik penginapan berkata dengan pelan, sepertinya semua yang dikatakannya tadi memang jujur. Namun Alayan Zong tetap tenang dan waspada. Belum tentu, ia masih sangat mencurigakan. Hanya berdasarkan ucapannya sendiri, kita tidak bisa sepenuhnya percaya. Bisa jadi dia masih menyembunyikan sesuatu. Pemilik penginapan tampak terkejut. Bisa jadi begitu, jawab Alayan Zong. Tuan, tolong kamu tanyakan pada pelayan lain. Barangkali ada yang melihat keberadaannya, atau bisa membenarkan pernyataannya. Aku sendiri akan bertanya pada pasangan yang pergi membeli arak tadi, si pria besar dan wanita itu. Tapi mereka mabuk berat, jadi paling cepat besok setelah mereka sadar baru bisa kutanyai. Baiklah, aku akan pergi cari tahu dari yang lain. Pemilik penginapan pun segera meninggalkan kamar untuk menemui para pelayan lain, sementara itu,
Alayan Zong kembali ke meja resepsionis untuk mengambil teko air panas yang sudah disiapkan sebelumnya, begitu melihat Alayan Zong datang kembali, Deng Jiming langsung kembali menunjukkan ekspresi gugup. Namun Mayan Zong hanya melirik sekilas, tidak mengatakan apapun, lalu membawa teko air itu dan naik ke lantai atas dengan tenang. Bab 150. Alayan Zong tidak langsung pergi mencari Dagu Cuiku dan temannya. Ia merasa bahwa tengah malam seperti ini bukanlah waktu yang tepat, apalagi mereka sudah banyak minum. Belum tentu mereka bisa menjelaskan dengan baik. Setelah kembali ke kamar dan melihat Ania Xiaoer tidur nyenyak, ia tidak ingin mengganggunya. Ia pun duduk di kursi, menuang segelas air hangat dan memeluk cangkir itu di tangannya, melanjutkan analisis atas kata Deng Jiming. Entah dia mengakuinya atau tidak, kunci untuk membuka pintu belakang kemungkinan besar memang yang ada di depan meja resepsionis itu. Jika dia berbohong atau menyembunyikan keberadaannya, maka itu semakin menunjukkan bahwa ia memang berkaitan dengan hilangnya 3 ekor kuda, seperti yang dikatakan pemilik penginapan, kalau memang dia mencuri kuda, bisa disembunyikan di mana. Dari percakapan tadi, meski tampak agak gugup, namun tidak seperti pencuri kuda. Paling ia hanya seseorang yang tahu kejadian itu, mungkin ada orang lain di balik semua ini. Setelah meneguk secangkir teh, Alayan Zong berniat untuk bermeditasi dan berlatih tenaga dalam. Tak disangka, pemilik penginapan mengetuk pintu dan masuk ke kamar, melihat Xiaoer masih tidur nyenyak di ranjang. Pemilik penginapan berkata pelan, "Tuan, aku sudah bertanya pada para pekerja di penginapan. Apa yang dikatakan Deng Jiming itu sebagian besar memang benar. Ia memang pergi ke pintu depan, pergi makan, juga ke jamban, semuanya ada saksi. Tak ada yang mencurigakan. Apa mungkin kita telah menuduhnya secara tidak adil?" Alayan Zong berpikir sejenak, lalu berkata, "Pemilik, sudah larut malam, kembalilah beristirahat. Tanpa bukti nyata, aku tidak akan menuduh siapapun secara sembarangan. Masalah ini kita bicarakan lagi besok." Setelah pemilik penginapan pergi, Alayan Zong pun tidak memikirkannya lagi dan mulai bermeditasi serta berlatih tenaga dalam. Keesokan paginya, barulah Alayan Zong memberitahu Ula Zitao dan temannya tentang hilangnya kuda-kuda mereka. Keduanya terkejut. Alayan Zong meminta mereka untuk tetap tenang, dan sebelum segala sesuatunya jelas, tidak perlu panik, juga tidak boleh sembarang bicara atau bertanya, melihat bahwa ia telah mempunyai rencana. Keduanya pun diam. Setelah menyantap sisa roti panggang dari kemarin, Alayan Zong pun pergi menemui Nyonya Wanyan. Ternyata Nyonya Wanyan sudah bangun lebih pagi dari siapapun, bahkan lebih rajin dari Dagu Cuiku. Ia telah mandi dan berdandan dengan lengkap, sedang berdiri di dalam kamar menikmati dirinya sendiri di depan cermin. Melihat Alayan Zong datang, ia segera menyambutnya dengan wajah berseri. "Keponakanku sayang, tadi malam menyenangkan, bukan?" Alayan Zong tersenyum, "Bibi Wanyan, semua kelihatan senang semalam. Arak tua milikmu itu memang luar biasa." Wanyan memegang sapu tangan merah muda di tangan kanannya, melambai ke arah Alayan Zong dan berkata, "Aduh, keponakanku sayang, kamu tidak tahu. Astaga, aku mabuk berat semalam, bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di tempat tidur. Waktu minum itu, apakah aku menunjukkan sisi burukku? Aku benar-benar tidak ingat apa-apa." Alayan Zong terkekeh 2 kali, "Bibi Wanyan, kamu memang pandai bercanda. Mana mungkin kamu menunjukkan tingkah yang memalukan. Semua kata-katamu tadi malam sangat menarik, dan kemampuanmu minum arak juga tidak kalah dari para lelaki. Meski kamu tidak ingat, tidak masalah. Aku hanya ingin bertanya, soal kamu keluar membeli arak, apakah kamu masih ingat?" Wanyan menggerakkan pinggangnya yang ramping lalu duduk di kursi, kemudian mempersilakan Alayan Zong untuk ikut duduk pula. Berkata, "Saat itu aku belum mulai minum, tentu saja aku ingat. Aku keluar untuk membeli arak, dan bahkan si pemilik kedai arak memberiku potongan harga 2 keping uang tembaga." Alayan Zong segera mengarahkan topik pembicaraan, "Bibi Wanyan, yang kumaksud bukan itu. Aku ingin tahu, saat kalian keluar dari penginapan, apakah kalian melihat seseorang? Apakah kamu masih ingat?" "Waduh, keponakanku sayang, di jalan itu banyak orang. Meskipun saat itu sudah mulai senja dan suasananya tidak terlalu ramai, tapi lalang tetap ada, mungkin puluhan orang. Mana mungkin aku mengingat mereka satu persatu. Kamu ini menyulitkan Bibi, tahu. Orang yang dikenal, apakah ada yang kamu kenal?" Alayan Zong memberi petunjuk. "Aduh, Bibi ini mana punya kenalan. Kecuali si pelayan penginapan itu,
tapi dia pun bukan kenalan betulan, aku bahkan tidak tahu namanya. Di mana kamu melihat dia? Di pintu masuk. Saat aku dan pamanmu Dagu Cuiku keluar, dia sedang berdiri di sana, menoleh ke sana kemari. Katanya dia sedang mencari apakah ada tamu yang hendak menginap. Mendengar penjelasan Wanyan, hal ini ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Deng Lajiming. Ala Yanzong kembali bertanya, apakah kamu melihat orang lain? Atau mungkin melihat seseorang yang tingkah lakunya mencurigakan? Yang mencurigakan, oh, benar juga. Kami melihat 3 orang pemuda dengan penampilan urakan sedang berjalan bersama. Kami sempat berpapasan. Pamanmu mengatakan bahwa 3 orang itulah yang pernah bertengkar dengannya. Ia bahkan ingin maju dan menghajar mereka, tapi aku menahannya. Aku bilang, kamu yakin bisa menang? Tahu tidak apa yang dikatakan pamanmu? Kalau banyak orang, aku memang tidak sanggup, tapi kalau hanya 3 bocah ingusan, aku bisa buat mereka tunggang langgang. Pamanmu tidak benar-benar menyerang mereka, kan? Tidak, aku buru membeli arak untuk kalian, jadi aku tidak ingin dia membuat keributan. Sepertinya 3 orang itu juga mengenali pamanmu, mereka tidak mendekat, malah memutar arah dan menjauh. Aku dan pamanmu juga tidak mengacuhkan mereka, kami langsung pergi membeli arak dan daging. Waktu pulang, apakah kalian melihat orang yang mencurigakan di sekitar penginapan? Tidak ada, saat itu jalanan sudah sepi, pelayan penginapan juga sudah tidak ada di pintu. Ia sudah kembali ke meja depan. Aku sempat mengajaknya minum, tapi dia bilang sedang berjaga. Ala Yanzong mengangguk-angguk. Ternyata keterangan yang disampaikan Wanyan pada dasarnya selaras dengan apa yang dikatakan Deng Lajiming. Kalau begitu, kemungkinan besar Deng Lajiming memang berkata jujur. Melihat Ala Yanzong terdiam, Wanyan bertanya, keponakanku sayang, ada apa sebenarnya? Pagi begini kamu menanyakan hal seperti ini. Ala Yanzong pun menjelaskan, begini. 3 ekor kuda yang kami tunggangi kemarin hilang. Aku sedang menyelidiki bagaimana bisa hilang, apakah ada orang luar yang sempat datang ke penginapan. Apa, kalian datang naik kuda, kenapa aku tidak tahu sama sekali? Ya ampun, kudanya hilang. Bibi jadi sedih mendengarnya, aku bahkan belum sempat melihat bagaimana rupa kuda-kuda itu. Bibi Wanyan tidak perlu cemas. Ini bukan masalah besar. Kalau bisa ditemukan, syukur. Kalau tidak, ya sudah. Ngomong-ngomong, Bibi belum sarapan, bukan? Di kamar kami masih ada sisa roti panggang. Tak perlu. Nanti kalau Paman Dagu Cuiku sudah bangun, kami tinggal pergi ke restoran penginapan saja. Dia masih harus pergi bekerja di gudang, untuk mengais rezeki. Ucapan Bibi barusan justru mengingatkanku, aku pun harus berkeliling ke jalanan, melihat apakah ada toko obat yang mau menerimaku. Ala Yanzong pun berdiri, pamit dari kamar Wanyan, dan pergi mencari pemilik penginapan. Di depan meja resepsionis sudah berganti petugas, karena Deng Lajiming yang telah berjaga. Sehari semalam telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Begitu bertemu pemilik penginapan, Ala Yanzong menyampaikan segala informasi yang diperoleh dari Nyonya Wanyan, dan menjelaskan secara singkat. Ia pun mengakhiri dengan berkata, Tuan, selain dari kecurigaan bahwa kunci pintu belakang mungkin berasal dari kunci yang berada di meja depan ini, sejauh ini kami belum memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Deng Lajiming memang terlibat langsung dalam hilangnya kuda, jadi sebaiknya jangan mengganggunya lebih dulu. Pemilik penginapan segera mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, aku mewakili Deng Lajiming berterima kasih kepada Tuan. Mengenai soal kuda itu, bila memang pada akhirnya tidak dapat ditemukan, maka aku akan mengganti kerugiannya kepada Tuan. Aku tidak ingin melaporkannya ke kantor pemerintahan, karena bila tersebar ke seluruh kota akan berdampak buruk pada usahaku. Kuharap Tuan bisa memahami. Ala Yanzong tersenyum, memang pantas menjadi pemilik usaha, kamu benar-benar punya niat baik. Aku pun akan bersikap ksatria. Bila kuda itu bisa ditemukan, syukur. Kalau tidak, aku tidak akan memaksa kamu untuk membayar ganti rugi. Wah, mana bisa begitu? Kalau tidak mengganti kerugian Tuan, aku sendiri pun akan merasa tidak tenang. Ala Yanzong mengalihkan topik, tidak perlu terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu tahu di mana saja ada toko obat di kota ini? Ada berapa banyak? Aku seorang tabib, ingin mencari tempat untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga, sambil mendapatkan sedikit uang untuk hidup. Oh, maafkan aku yang kurang jeli, tidak menyangka bahwa Tuan adalah seorang tabib. Pemilik penginapan tampak terkejut. Kota ini,
selain terkenal dengan budaya bela dirinya, juga memiliki cukup banyak tabib. Hampir di setiap jalan besar ada 2 atau 3 toko obat. Kalau Tuan ingin mencari, tidak perlu berjalan jauh, pasti akan segera terlihat. Ala Yanzong merasa senang mendengarnya, lalu bertanya lagi, kalau tempat praktik tabib resmi dari pemerintah, kamu tahu di mana? Pemilik penginapan berpikir sejenak dan menjawab, penginapan kita ini terletak di bagian timur kota. Klinik tabib resmi ada di arah barat laut. Tuan bisa berjalan ke utara melewati 3 jalan, lalu ke arah barat sampai ujung. Tempatnya mudah ditemukan. Setelah berpamitan dari rumah pemilik penginapan, Ala Yanzong kembali ke kamar dan memberitahukan kepada Ula Zitao serta rekannya bahwa ia akan pergi berkeliling kota. Keduanya tentu tidak ingin tertinggal, maka mereka segera bersiap dan bertiga pun berangkat keluar dari penginapan. Bersambung